Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu ingat hubungan kita dengan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita adalah pencipta kita dan juga penyelamat hidup kita. Maka kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu memiliki hidup yang berkenan, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Di kitab Mazmur pasal 97 ayatnya yang ke-10 di sini dikatakan, "Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik." Di sini konteksnya firman Tuhan ini sedang berbicara tentang Tuhan adalah raja di atas segala raja, yang memerintah di atas segala sesuatu. Dan kalau kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-9 dari Mazmur 97 ini, di sini diuraikan betapa besarnya kemuliaan, kuasa, dan dahsyatnya daripada Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, apa yang diharapkan, apa yang diminta oleh Tuhan Allah kita kepada umatnya, dan kita pun sebagai umatnya, ketika kita melihat begitu ajaibnya, begitu mulianya, begitu besar kuasa daripada Tuhan, maka bagaimana sikap hidup kita di hadapan Tuhan? Di sini dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi artinya apa? Seluruh hidup kita, hati, pikiran, perbuatan, perkataan, seluruhnya adalah untuk Tuhan Allah. Nah, kasih di sini bukan hanya sekedar di bibir saja, bukan hanya sekedar di perasaan saja, tetapi kasih di sini itu juga mencakup perbuatan, tindakan kita kepada Tuhan. Kita benar-benar mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Dan di sini kasih tidak hanya sementara, tidak hanya hari ini kita mengasihi Tuhan, lalu besok kita berubah. Di sini kasih yang setia, total dan setia sampai akhir hidup kita. Jadi ketika dikatakan di sini, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita semua yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita satu-satunya, kita telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Itu berarti kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengatakan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka kita harus tunjukkan hati pikiran kita, hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita harus untuk Tuhan, harus menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, di sini ditekankan bagaimana caranya menunjukkan bahwa kita itu benar-benar mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan, bencilah kejahatan. Benci artinya apa? Tidak hanya sekedar tidak suka, tidak hanya sekedar menolak, tetapi kita benar-benar menentang keras. Sekali lagi, kata benci di sini bukan sekedar perasaan tidak suka, atau hanya sekedar kita menolak atau sekedar menghindari, tetapi ada satu sikap yang aktif. Kita menentang keras, menentang keras. Jadi yang namanya kejahatan, kita tidak hanya kita mengatakan no, tapi kita benar-benar marah, kita menentang dia, kita tolak dia dengan aktif. Nah, di sini
Bencilah kejahatan. Kejahatan ya kita tahu segala sesuatu perbuatan dosa, atau dengan singkatnya segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan Allah kita. Segala sesuatu yang berlawanan dengan karakter, berlawanan dari sifat-sifat Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah kudus. Maka kita juga harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus menentang keras yang namanya kejahatan. Contohnya apa? Contohnya Tuhan melarang kita untuk tidak menipu orang lain, untuk melakukan sesuatu tipu daya demi kepentingan kita sendiri. Ketika kita mau mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan cara menipu, maka itu jelas perbuatan dosa. Atau apalagi kita mencuri, itu juga adalah perbuatan dosa. Apalagi kita seperti menghina orang lain, itu juga adalah perbuatan dosa. Berbohong itu adalah perbuatan dosa. Dan masih banyak kejahatan-kejahatan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari manusia, yang kita tahu itu jelas-jelas melanggar perintah Tuhan. Atau kita misalnya tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, justru kita lebih mengikuti keinginan daging kita. Contohnya, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kita tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita lebih mengikuti keinginan daging kita. Mungkin kita tidur, kita malas, atau kita pergi pilih jalan-jalan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Nah, itu juga kita telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, sesuatu yang Tuhan tidak suka. Nah, saudara-saudara, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang jelas-jelas segala sesuatu itu berlawanan dengan ajaran firman Tuhan. Kita harus tolak dan kita harus tentang keras. Nah, inilah yang Tuhan minta, Tuhan harapkan bagi kita semua orang Kristen, orang yang disebut sebagai mengasihi Tuhan. Jadi kita periksa diri kita, apakah kita adalah orang yang mengasihi Tuhan? Kalau kita mengatakan, oh saya selama ini belum mengasihi Tuhan, maka kita harus bertobat, kita harus berubah, dan kita harus berkomitmen, saya mau mengasihi Tuhan dengan membenci kejahatan. Tetapi kalau kita merasa saya mengasihi Tuhan, tetapi hanya di mulut saja, hanya di perasaan saja, kita juga harus bertobat. Karena kasih itu mencakup seluruh hati, pikiran, perasaan, perbuatan, tindakan, perkataan, seluruhnya. Jadi kita juga harus berubah, dan kita harus tunjukkan melalui sikap hidup kita sehari-hari, yang dimana mengasihi Tuhan dan benci kejahatan. Saudara-saudara, mungkin kita mengatakan, oh saya sudah mengasihi Tuhan, dan saya juga ada tunjukkan, saya melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, yang dimana saya berusaha menjauhkan kejahatan. Maka kita harus berdoa agar kita lebih lagi, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di sini adalah suatu wujud daripada kesenangan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di kalimat selanjutnya dikatakan, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Inilah yang dilakukan Tuhan ketika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihinya dengan membenci kejahatan. Yaitu Dia akan memelihara kita. Dia akan memelihara kita, menjaga kita dari segala
kejahatan, dan di sini dikatakan secara khusus dari tangan orang-orang fasik, dari tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa kita. Nah, ini secara umum kita bisa mengerti pemeliharaan Tuhan. Ya. Dalam bahaya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan lindungi saya. Dan kita percaya Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Ya, Tuhan akan menjaga kita. Kenapa? Karena kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita. Dan tidak hanya dalam hal bahaya, bahkan dalam hal kesulitan, kesusahan. Oleh karena kebutuhan kita, Tuhan juga akan mencukupkan. Tuhan tidak berjanji akan memberikan kita kemewahan, harta yang berlimpah-limpah. Tidak. Tuhan berjanji Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kadang-kadang di dalam pergumulan kita menjalani hari demi hari, tetapi Tuhan tetap setia mencukupkan sehingga kita bisa melewati hari demi hari. Nah, saudara-saudara, inilah yang Tuhan harapkan kepada kita, yaitu bahwa kita sebagai orang Kristen ingat selalu harus mengasihi Tuhan dan membenci kejahatan. Nah, kiranya kita bisa selalu jaga, selalu lihat, selalu perhatikan bagaimana kita hidup sehari-hari. Nah, kita dipanggil, kita diselamatkan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ingat, bukan sekedar supaya kita bisa hidup sesuka hati kita, lalu hidup semau kita. Bukan hanya seperti begitu. Ya. Tuhan mati di atas kayu salib bukan tanpa tujuan, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Dan Dia memberikan dengan bayaran yang sangat-sangat mahal, nyawa, darahnya. Maka oleh karena itu, Tuhan memanggil kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ini sudah menjadi miliknya, dan kita harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.